Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi dari spicy tofu. Nah, spicy tofu itu merupakan makanan atau cemilan yang paling populer di masyarakat, apalagi di daerah Madura, khususnya daerah Bangkalan ya. Makanan ini sangat populer di kalangan masyarakat, baik itu muda ataupun yang sudah tua. Nah, spicy tofu ini sangat enak apabila dinikmati saat hangat. Sebab apabila sudah rada dingin, dia itu kayak masih sudah kurang ya kriuk-kriuknya gitu. Untuk bentukannya, spicy tofu itu kayak sama, hampir sama dengan pentol tahu. Cuma bedanya di sini spicy tofu itu digoreng, lepas itu diulek atau dalam bahasa Maduranya dikocek. Jadi spicy tofu ini kalau yang dikenal di masyarakat itu namanya adalah tahu kocek, seperti itu. Spicy tofu terkenal di kalangan masyarakat karena bentuknya yang sangat sederhana serta mudah membuatnya. Jajanan terkenal dengan tingkat pedasnya, namun demikian rasa pedasnya bisa disesuaikan atau bisa request. Jajanan ini paling enak jika disantap saat kondisinya masih hangat. Sementara jika disantap dalam keadaan dingin akan membuat tahu lebih keras. Oke, saya Mas Kuro. Saya di sini akan menjelaskan ciri khas dari spicy tofu. Spicy tofu ini untuk teksturnya itu di luar itu agak crunchy, sedangkan di dalam itu memiliki tekstur yang kenyal. Terus untuk spicy tofu ini sangat cocok dinikmati ketika kalian bersantai bersama keluarga, berkumpul bersama teman, atau juga bisa kalian nikmati saat kalian sedang mengerjakan tugas. Dan untuk tingkat kepedasannya di sini kalian itu bisa request sesuai dengan selera kalian. Selanjutnya ada alat-alat yang digunakan untuk membuat spicy tofu. Yang pertama ada wajan, kemudian yang kedua ada sero minyak, kemudian yang ketiga ada spatula, yang keempat ada baskom, yang kelima ada tempat ulekan plus ulekan, kemudian yang keenam ada tempat bawang goreng, dan yang ketujuh ada toples garam dan penyedap rasa. Kemudian yang ke-8 ada sendok, yang ke-9 ada pisau, yang ke-10 ada kompor. Everyone, I am Muhibur Rahman. Now I am going to explain to you about how to make spicy tofu atau yang disebut dengan tahu kocek. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat tahu kocek atau spicy tofu. Someday kalian ingin buka usaha atau ingin membuatnya di rumah, kalian bisa tiru tutorial pada video kali ini. Nah, yang pertama itu siapkan dulu alat dan bahannya. Nah, alatnya itu ada wajan, kompor, sutil, mangkok, dan lainnya. Nah, dan untuk bahannya itu ada tepung terigu, ada tepung tapioka, ada cabai, ada tahu, dan ada bawang putih. Nah, jangan di skip untuk bawang putihnya ini karena ini bumbu khas spicy tofu ini. Oke? Nah, setelah alat dan bahan sudah siap, get ready to cook, kalian siap untuk memasaknya. Nah, pada kali ini potong tahu menjadi 3 bagian. Nah, pada artian kali ini saya menyebutnya adalah potong tahu 3 kali 10. Potong pertama dulu, tahu itu menjadi 3 bagian. Lalu setelah 3 bagian itu kita potong lagi menjadi 10. Artian data tersebut adalah potong tahu 3 kali 10. 3, 10. Seperti itu. Paham? Nah, setelah tahu dipotong semuanya, kita lanjut ke penggorengan. Untuk yang pertama, tahunya itu digoreng dulu. Nah, setelah digoreng, kita angkat, tiriskan, dan kita siapkan adonannya. Nah, di adonan isinya atau adonan isi untuk tahu di dalamnya itu ada tepung terigu, ada tepung tapioka, dan tambahan sedikit penyedap masako. Ya, setelah adonan itu sudah siap, nah kita masukkan adonan tersebut ke dalam tahu yang sudah digoreng tadi.
Nah, setelah sudah siap, sudah tahu itu diisi semuanya dengan adonan tersebut. Nah, tahu tersebut digoreng kembali. Digoreng sampai ya waktunya itu 3 sampai 5 menitan. Nah, digoreng sampai golden brown gitu. Nah, after that lanjut ke pengucekan atau tahu kocoknya ya. Siapkan dulu tahu bumbu-bumbunya ya. Bumbunya itu ada cabai rawit, ada penyedap rasa kayak garam atau micin, dan ada bawang putih. Nah, setelah itu kita ulek guys. Ada cabai rawit tadi atau penyedap rasa dan bawang tuh ulek sampai halus. Lanjut kita masukkan ke dalam cobek atau kita masukkan ke dalam cobek tersebut tahu yang sudah digoreng yang sudah diisi adonan tersebut. Setelah tahu tersebut merata atau udah tercampur dengan bumbu-bumbu yang pedas tadi, ada cabai, ada bawang putih, kita masukkan ke dalam styrofoam untuk dijual. Hey guys, oke, penjelasan sebelumnya udah disampaikan oleh teman-teman saya. Dari penjelasan seperti apa itu tofu ya, definisi tofu, ciri khasnya, alat dan bahannya, alat bahan buat itu ya, buat tofunya. Terus cara pembuatannya tadi ya, dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau ngejelasin tentang keuangannya nih guys. Ngomong-ngomong soal keuangan, siapa sih yang nggak suka sama cuan, money, ya nggak sih? Ini hal yang ditunggu-tunggu, especially for entrepreneur ya, para pebisnis ya, cuan. Jelas dong, ya, berhubungan sama cuan ya nggak sih? Siapa sih yang nggak suka cuan? Canda, oke. Kali ini aku akan ngejelasin detail pengeluaran dan labanya guys, dari beban bahan-bahan, beban alat-alat, dan gimana cara ngitung usaha kalian, usaha kita itu untung atau enggaknya. Oke, nanti aku bahas. Nah, sekarang masuk ke pembahasan pertama. Di pembahasan pertama ini saya akan bahas modal dulu ya. Iyalah, masa bisnis nggak pakai modal, nggak masuk akal. It's nonsense. Oke. Di sini modal kita sekitar 150 ribuan ya guys, dari sumbangan. Sumbangan dari 6 orang anggota kelompok kita. Ya, buat beli bahan-bahannya, alat-alatnya juga. Jadi modal itu sangat penting. It's crucial for you, especially for entrepreneurs. Yes. Kalau kita mau ngikutin bisnis, modal itu perlu banget. Oke, sekarang kita masuk ke beban. Yaps, beban. Apa sih itu beban? Yaps, that's right. Beban hidup kalian. Oh, no, sorry. Enggak, canda. Beban di sini maksudnya pengeluaran biaya, guys. Atau uang yang kita keluarin buat beli bahan-bahan dan alat-alatnya dan juga keperluan lain ya, guys. Nah, di sini bahan-bahannya itu cabai 10.000, tahu 20.000, bawang putih 5.000, garam 2.500, micin 3.500, masakonya 5.000, tepung tapioka 5.500, terigu 11.500, es batu 2.000, teh 5.000, gula 5.000. Nah, dari keseluruhan itu kita total. Keseluruhannya ada 75.000 guys. Oke, kita keep ya. Kita catat total bahannya itu 75.000. Nah, sekarang kita ke beban alat. Kalau tadi kita udah sebutin bahan-bahan dan harganya, sekarang kita sebutin alat-alat dan harganya, dan kita total. Oke, seperti gas 18.000, minyak 16.500, plastik 2.000, styrofoam 10.000, kertas minyak 1.000, tusuk gigi 2.000. Nah, kita total semuanya. Totalnya 49.500. Ingat ya. Nah, untuk beban lainnya kita perlu kita charge 10.000 ya guys ya, buat keperluan lainnya. Nah, sekarang kita bahas nih pendapatan kita selama 3 hari itu dapat berapa sih uang yang kita hasil jerih payah itu, asik. Nah, selama 3 hari itu, 3 hari berturut-turut, pendapatan kita itu sekitar 156.000 guys. Jadi untung ya kira-kira. Kira-kira menurut kalian gimana? Untung nggak ya? Gimana menurut kalian? Nah, sekarang saya mau bahas gimana kita tahu untung tidaknya. Oke. Rumus caranya yaitu kita pakai rumus pendapatan dikurangin beban. Nah, dalam hal ini pendapatan kita yang 156.000 itu tadi selama 3 hari dikurangin sama total beban total bahan dan juga alat-alat tadi. Nah, jadi 156.000 itu dikurangi 134.500, hasilnya 21.500. Jadi laba kita 21.500. Lumayan kan? Oke.
cukup sekian dari pembahasan saya. I hope that everybody understand what I talk about, like I explain this explanation. I hope that you understand and you enjoy watching. Okay, thank you very much for watching me. Bye.